Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kita kedatangan tamu kehormatan tim dari Raspendam MBC NU Kecamatan Paiton. MBC itu kepanjangannya apa, Mam? Ya, MBC NU Paiton ya. Jadi MBC itu kepanjangannya Majelis Wakil Cabang. Kalau di kecamatan namanya MBC, kalau di cabang namanya PC, pimpinan cabang. Jadi NU itu ada staf-stafnya ya, tahap-tahapannya. Kalau di desa itu ada namanya ranting NU Desa Alas Tengah dan desa-desa yang lain. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini hadir bersama kita semua yang terhormat Bapak Punirin Mika MPDI ya, sama anggotanya siapa? Mas Hirzan ya, dalam rangka sharing-sharing dan sosialisasi bersama kita terkait tentang radikalisme. Nah, ini mungkin kalau di hadapannya teman-teman yang sudah biasa berhadapan dengan dunia kerja, dunia aktivitas sehari-hari, radikalisme itu agak asing definisinya sama kalimatnya. Tapi mungkin teman-teman sudah nggak asing tentang penampilan radikal ya. Jadi radikalisme itu salah satu mungkin ya suatu paham tentang sesuatu ya, sehingga sesuatu itu mungkin perlu kita pahami sehingga kita tidak salah paham tentang sesuatu itu. Saya kira seperti itu ya. Contohnya radikalisme itu ada orang yang mengatakan Islam tapi itu bukan ajaran Islam sebetulnya. Ya sederhananya lah tentang ngebom gitu ya, mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini salah satu bentuk program dari Raspendam MBC NU Paiton mensosialisasikan tentang radikalisme, sehingga ketika kita sudah paham kita tidak akan terjerumus kepada radikalisme itu sendiri. Ini sudah lama sebetulnya diagendakan oleh Bapak Punirin bersama saya pribadi ketika bertemu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, ingin kunjung dan bersilaturahmi di sini, melihat perkembangan dan eksistensi kita di beberapa kegiatan melalui channel-channel yang kita miliki. Alhamdulillah kita sudah punya 2 channel sekarang ya. Satu Pemuda Desa Alas Tengah, yang kedua Hadra Al-Madani, dan mungkin kita akan punya channel baru lagi nanti. Itu saja sekedar mukadimah dari kami. Semoga pertemuan ini nanti bisa bermanfaat kepada kita sehingga kita betul-betul paham dan bisa terhindar dari paham-paham radikalisme. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Punirin Mika mengawali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu agar pertemuan ini tambah barokah. Kepadanya kami haturkan. Izin Ustaz ya. Ngereng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita takdimi bersama pembina majelis ya, Al-Ustaz Masrur, yang kita hormati bersama pembina juga ya, ketua ya, ketua majelis salawat ya, Pemuda Alas Tengah, Ustadz Zainul Hasan. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat saya Pemuda Alas Tengah yang saya cinta sayangi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengamalkan ya salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak baca sholawat. Karena katanya orang tahu itu ya, bahwa pelit-pelitnya orang itu katanya kalau tidak pernah baca salawat kepada Nabi. Sehingga pada malam ini saya tidak
hanya mendengar cerita dari Ustadz Hasan ya, tapi saya langsung menyaksikan bahwa memang benar-benar pemuda alas tengah itu sangat luar biasa, sangat cintanya kepada Nabi, dan itu dipraktekkan melalui selawat yang barusan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, istiqomah, dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa rasakan hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bahwa kita mau bekerja sama dengan pemuda alas tengah ini sudah lama sebenarnya. Karena yang pertama saya ikut menyaksikan di YouTube-nya ya. Karena promosinya Pak Hasan ini sangat luar biasa, marketingnya gitu ya, bahwa di alas tengah ini ada pemuda dan semuanya itu kompak di dalam melaksanakan kegiatan sholawat. Dan ini sangat luar biasa dilakukan oleh pemuda hari ini, yang sudah kita lihat ya, tidak semua pemuda yang bisa terpanggil dirinya itu, hatinya itu, pikirannya itu untuk ikut berkumpul di satu majlis, dan itu majlis yang sangat luar biasa, majlis sholawat. Itu terus menerus diceritakan kepada saya oleh Ustadz Hasan, sehingga saya secara pribadi itu tertarik, di samping juga menyaksikan beberapa video yang diupload. Itu ada kayaknya Gus Fayat pernah ke sini, kemudian kalau nggak keliru juga Ki Zainul Mun'im pernah dikunjungi juga gitu ya, dan beberapa video-video itu yang dikirim ke grup-grup, saya ikut juga melihat itu. Dan alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda alas tengah ini, apa namanya ya, ini sama dengan apa yang diinginkan oleh kita di MBCNU. Laspedam kebetulan saya ini dipasrai menjadi salah satu pengurus di Laspedam. Dulu sebelum saya ini Ustadz Misbah, pengurus Laspedam itu, beliau naik posisinya ya. Kemudian saya diminta untuk mengganti posisi beliau, dan salah satu kegiatan yang kita lakukan di Laspedam MBCNU Paiton itu melakukan sosialisasi terkait dengan paham radikal itu ke setiap sekolah di Kecamatan Paiton. Dan alhamdulillah beberapa sekolah itu sudah kita datangi. SMA 1 Paiton, kemudian Mais, ada Mambaul Hasan, kemudian ada Darul Hikmah, kemudian kemarin itu Diman, dan MTS juga banyak yang sudah kita datangi. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin memberikan pemahaman bahwa ada paham-paham yang itu harus kita hindari. Karena kalau misalnya kita teracuni oleh paham itu, maka ini bahayanya bukan cuma kepada diri kita, keluarga kita, tapi kepada bangsa dan negara, dan juga kepada Islam, terutama kepada Islam. Dan itu disebut dengan paham-paham radikal, atau disebut dengan radikalisme agama. Itu kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman itu kepada setiap sekolah yang tadi saya sebutkan itu. Alhamdulillah banyak guru-guru yang menyambut dengan baik, kepala-kepala sekolah juga banyak menyambut dengan baik, dan ada beberapa sekolah yang siswanya itu kita berikan pemahaman seperti itu, ternyata juga banyak yang nanya, banyak yang sudah teracuni dengan paham itu, Ustadz. Dia nanya, ya apa pentingnya ziarah kubur gitu kan. Dia sudah apa pentingnya, katanya dia bersalawat kepada Nabi. Bahkan maulidan itu dikatakan bid'ah.
Dan siapa yang melakukan maulid itu sesuatu yang sesat, sesuatu yang keliru. Itu dari siswa. Setelah saya tanyakan di mana sampean ini mendengar pemahaman seperti itu, ternyata di YouTube. Kan ada kan ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu yang memang secara pemikiran berbeda dengan kita. Oleh karena itu di Laspedam MWJNU Paiton itu merasa penting untuk turun ke sekolah-sekolah untuk ikut bersama-sama memberikan pemahaman kepada siswa, karena kalau misalnya kita bersama-sama ini kan enak gitu kan, tidak hanya dipasarkan ke guru, apalagi misalnya gurunya itu tidak paham terkait dengan paham-paham seperti ini gitu. Oleh karena itu kita bermaksud datang ke sekolah itu hanya ingin bersama-sama bagaimana supaya generasi kita ini selamat dari paham-paham seperti itu. Lah selanjutnya ada beberapa organisasi kepemudaan yang memang kita list. Di Tanjung itu ada, kemudian di Randutata itu ada, di Alas Tengah ya ada yang seperti sekarang ini. Itu memang mau kita ajak bersama-sama bagaimana supaya bisa menangkal ini, paham-paham ini, karena sudah mulai masuk ke desa-desa. Kalau misalnya kita itu dibantu dan kita bersama-sama menghadang paham radikal seperti itu, insya Allah mungkin generasi kita ini akan selamat gitu. Begitu, itu salah satu di antara tujuan kenapa kita ini kok sekarang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terkait dengan radikalisme itu. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada pembina ya, kepada pembina Majelis Shalawat ini, kepada ketua juga, dan juga kepada kalian semua, bahwa kita disambut dengan baik, dan mudah-mudahan ini tidak hanya satu kali ya, nanti selanjutnya itu kita akan, yang penting ada pemberitahuan mungkin ya, bisa kita datangkan TNI untuk memberikan wawasan kebangsaan. Kita datangkan nanti pengurus-pengurus senior misalnya ya, yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan paham kita ini dari rongrongan paham-paham yang seperti itu. Kita insya Allah akan terus welcome ya, akan terus memberikan support kepada ini, walaupun sebenarnya saya sudah percaya di sini karena sudah ada Ustadz Masrur, kemudian ada Ustadz Zainul Hasan yang saya pikir itu sudah memberikan ilmu kepada kita, kepada kalian semuanya, itu sudah cukup. Cuma ini bentuk support. Kita tidak tidak memiliki pikiran bahwa di sini tidak diberikan pemahaman yang sesuai dengan paham kita karena sudah ada ustadz-ustadz di sini. Tapi ini adalah bentuk support kita gitu, bahwa kita akan hadir gitu, kita senang gitu, kita seperti ini. Saudara-saudara sekalian, radikalisme itu ini sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Hasan mungkin asing karena kita tidak pernah berhadapan dengan istilah seperti itu. Jadi radikalisme itu dua kata. Yang pertama adalah radikal, yang kedua isme gitu. Radikal itu artinya paham yang fanatik berlebihan gitu. Radikal itu ya fanatik berlebihan. Kalau bahasa kerennya itu ya ekstrim ya. Ya ekstrim itu, atau fanatik berlebihan. Dan menganggap paham yang berbeda dengan dirinya itu adalah salah. Bahkan lebih dari itu, paham yang tidak sama seperti paham yang dimiliki oleh dirinya itu ya adalah keliru, bahkan sesat gitu. Bahkan sesat gitu lah. Kalau masih misalnya menghargai terhadap pendapatnya orang, misalnya terhadap paham-paham yang berbeda, itu tidak masuk kepada radikal tadi kan gitu kan. Kemudian isme itu ya faham ya. Radikal itu ya fanatik berlebihan, isme itu faham. Jadi secara singkatnya itu radikalisme itu adalah paham fanatik yang sangat berlebihan gitu. Paham seseorang kemudian fanatik kepada pahamnya itu berlebihan, kemudian menyalahkan paham-paham yang berbeda dengan paham yang ia yakini. Lah ini awalnya itu begini, awalnya itu
radikal itu, radikalisme ini tidak ada kaitannya dengan agama. Radikalisme ini awalnya ya berkaitan dengan politik. Jadi misalnya ingin merubah negara ini secara cepat, secara drastis dengan apapun caranya. Awalnya begitu. Jadi melihat negara ini dikatakan tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian dia itu menginginkan ada perubahan yang sangat drastis dengan segala cara, nah gitu kan, menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan dengan segala cara itu apapun yang ia lakukan, sesuatu yang melanggar agama itu dilakukan, sesuatu yang membahayakan terhadap orang lain itu dilakukan. Pokoknya misinya itu supaya tercapai ya begitu. Nah itu, misalnya sekarang ini kan ada kelompok radikal yang mengatakan bahwa Indonesia ini dianggap gagal total. Pemerintah di Indonesia ini dianggap gagal total. Maka dia mengatakan begini, kenapa pemerintah itu dianggap gagal total di dalam melaksanakan tugasnya? Karena dianggap dia masih meyakini terhadap ideologi Pancasilanya. Ya ini dianggap ideologi Pancasila itu dianggap sesuatu yang tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Maka itu harus dirubah. Dengan apa? Dengan ideologi, dengan sistem khilafah lah, atau dengan sistem-sistem yang dia yakini bahwa sistem inilah yang bisa mengeluarkan segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa itu. Dan itu disebut dengan khilafah. Jadi Pancasila itu tidak disukai, dan khilafah ini harus dijadikan sebuah ideologi negara, bukan lagi ideologi Pancasila. Bagaimana nantinya dia menginginkan kalau bukan ini ideologi khilafah ini, kalau bukan khilafah ini yang diterapkan di Indonesia ini, maka Indonesia ini akan kacau balau seperti ini. Gitu. Di caranya bagaimana? Dia sudah caranya dengan apapun. Pokoknya segala cara dia lakukan supaya apa yang diinginkan itu tercapai, sehingga inilah yang disebut dengan radikal. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, ideologi kita, ideologi negara atau ideologi Pancasila itu kan sudah sesuai dengan bangsa kita gitu kan. Kalau khilafah itu kan tidak pernah berhasil diterapkan dimanapun. Apalagi misalnya mau diterapkan di Indonesia, ya tidak sesuai dengan negara kita kan gitu. Dan ini sekarang sudah mulai banyak kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila itu dengan khilafah itu. Karena dianggap itulah salah satunya yang dia yakini ini yang mampu bisa mengeluarkan persoalan bangsa ini dari segalanya, dari segala yang dialami oleh bangsa ini. Lah banyak yang tidak setuju dengan hal itu, karena kalau misalnya itu nanti diterapkan ya tidak sesuai gitu kan, bahkan bahaya. Karena jangankan di Indonesia, di negara-negara Timur Tengah itu tidak diterima dan tidak pernah sukses itu, tidak pernah sukses. Khilafah itu tidak pernah sukses. Bahkan mengatakan bahwa ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kan. Padahal tidak ada satu nas hadis pun, satu nas ayat Al-Quran pun yang menjelaskan tentang sistem khilafah yang dia tawarkan itu, nggak ada. Dulu itu saya pernah pulang ke rumah ya, di Kangian itu sudah ada pemuda ini. Alhamdulillah kalau di sini ada pembinanya. Di rumah saya itu tidak ada pembinanya. Kemudian ada pembina masuk, yaitu dari golongan-golongan yang ini, yang tidak ideologi dengan kita ini. Dia mengadakan majelis pemuda setiap hari Minggu. Kemudian dia datang dengan bawa jajan, ini bawa sendiri dia pematerinya itu. Bawa jajan, kemudian bawa air, bahkan satu kali datang itu dikasih uang, dikasih amplop untuk kas di pemuda itu. Suatu ketika saya pulang ke rumah, kebetulan itu kan di kampung kita ada warga yang ngadu bahwa apa yang disampaikan oleh pembina itu ini kok tidak pernah saya dengarkan dari guru-guru ngaji gitu kan, tidak pernah didengarkan oleh ustadz-ustadz yang
pernah mondok di pesantren. Siapa itu namanya, kata saya? Namanya Ustadz ini gitu kan. Siapa saja pesertanya? Pesertanya itu seluruh pemuda yang tingkat SLTA, itu lebih banyak. Yang kebetulan yang jadi penyaji ini juga salah satu gurunya di salah satu sekolah menengah atas dan SMA yang ada di rumah itu. Akhirnya karena mungkin waktu itu saya didengar datang, kemudian diminta untuk menjadi penyaji di ketua pemudanya itu. Datanglah bawa surat, kemudian saya diminta untuk nyanyi pemateri hari Ahad itu. Kemudian saya tidak menolak saya dengan cara yang halus. Waduh, saya nggak tahu ini kemana arahnya. Mohon maaf ya, saya bukan tidak mau, tapi saya mau jadi peserta. Tapi sebelumnya ini saya sudah rapat barisan dengan teman-teman yang sama-sama pondoknya itu, bahwa kita harus hadir ke tempat itu. Nanti kalau misalnya menyampaikan sesuatu yang keluar dari ideologi kita, ya nanti kita diskusi. Akhirnya singkat cerita, nyampe hari Ahad jam 8 kita hadir ke tempat itu. Datanglah penyaji, kemudian setelah itu menjelaskan tentang politik, menjelaskan tentang negara, menjelaskan tentang Islam, dan pada akhirnya memang betul yang ditawarkan sekarang ini, politik ini begini. Ya tidak bisa dipercaya, semua tokoh ini permainannya luar biasa. Semua rakyat ini dipermainkan. Tidak ada lagi sistem yang bisa kita tawarkan kecuali sistem khilafah. Oh betul waktu itu. Sistem khilafah. Dengan cara apapun, khilafah itu harus kita perjuangkan. Dengan cara apapun, katanya gitu. Pokoknya sampai nyawa itu menjadi taruhan, karena itu dianggap jihad. Nah, gitu kan. Lama-kelamaan setelah itu dibukalah pertanyaan. Akhirnya saya mulai nyuruh kepada teman saya, kebetulan itu alumni pesantren juga tapi kuliah di Malang, coba sampean yang nanya pertanyaannya itu, kemudian jawabannya juga agak tidak tepat terhadap pertanyaan. Akhirnya waktu itu saya bismillah, saya mencoba, ini bukan adu debat di depan murid-muridnya enggak, tetapi bagaimana diskusi ini supaya bisa dilihat bahwa mana tawaran yang paling diterima di Indonesia ini. Akhirnya saya nanya, karena dia menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sistem khilafah yang ditawarkan, kemudian yang diperjuangkan saat ini oleh tokoh-tokoh yang memperjuangkan khilafah itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian saya nanya, coba saya waktu itu agak sombong sedikit. Coba saya meminta satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan tentang sistem khilafah itu. Coba, kata saya, ayatnya maupun hadisnya yang menjelaskan tentang khilafah yang itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Satu saja, satu ayat, satu hadis. Kemudian dia tidak bisa menjawab itu. Kemudian mengeluarkan ayat, hadis. Kemudian saya tanya, ini tepatnya ayat ini bukan di sini, tepatnya hadis bukan di sini. Kalau di pondok itu Pak, ada namanya pelajaran ilmu tafsir. Ini ayat ini namanya ayat mujmal, ini namanya ayat mubayyan, ini namanya ayat mutlak, ini ada ayat am, khos, dan macam-macam. Itu kita sampaikan. Kalau posisinya ayat itu adalah ayat itu am, jangan dikhoskan. Kalau posisinya ayat itu adalah muqayyad, ya kan, jangan dimujmalkan. Nah ini kerancunya di situ. Setelah saya tanyakan, Bapak pernah tidak belajar ilmu tafsir? Belum. Oh iya, jangan sembarang menafsirkan ayat, itu namanya cocok logi. Ayat dicocok-cocokkan, kemudian hadis dicocok-cocokkan sesuai dengan kepentingannya. Salah satu di antara kelemahan yang mereka itu, setelah saya ikuti, ya tidak pernah belajar ilmu tafsirnya, tidak pernah belajar ilmu hadisnya, tidak pernah belajar asbabul nuzul, tidak pernah belajar asbabul wurud. Kalau kita kan selesai hal itu, sehingga kita tidak memaksakan ayat itu sesuai dengan kepentingan kita, gitu kan. Nah ini salah satu kelemahan dari mereka itu setelah kita ikuti. Akhirnya saya mengatakan begini, karena sistem khilafah itu di mana-mana tidak berhasil dan tidak diterima oleh negara Timur Tengah pun tidak terima, apalagi di Indonesia. Para ulama Nusantara itu alim-alim. Kalau memang beliau itu menganggap bahwa khilafah
sistem khilafah itu tepat diterapkan di Indonesia, insya Allah Mbah Hasyim Asy'ari dulu memperjuangkan hal ini. Kemudian ulama-ulama yang lain. Saya sampaikan begitu. Mohon Bapak jangan mengganggu, ini area saya ini. Di sini ini area kita ini. Jangan ganggu lagi. Mohon kepada Bapak jangan ganggu lagi. Kalau mau masuk ke sini, silakan ajari anak-anak muda ini dengan paham-paham yang selaras dengan paham ulama Nusantara, kata saya. Dengan paham-paham yang kita ajarkan kepada mereka. Akhirnya apa? Lama kita berdebat itu ya. Lama kemudian ternyata Ustadz ini tidak lagi hadir ke tempat itu, dan kita alhamdulillah bisa ngundang teman-teman Ansor, kita jadikan pemateri, teman-teman MWCNU yang ada di Kangean itu kita jadikan pemateri, dan alhamdulillah hingga saat ini kegiatan itu berjalan. Lah, kalau misalnya ini dibiarkan paham-paham seperti itu, maka bisa jadi kita satu sama lain ini saling bermusuhan. Dan ini fakta sejarah di sini ya, gara-gara paham seperti itu banyak terjadi bom. Orang dilihat orang yang melakukan maksiat itu, kalau kita biarkan itu kita ikut dosa lagi. Kalau misalnya kita tidak kita biarkan dengan cara apapun bentuknya, maka kita ini dianggap jihad. Kemudian terjadilah bom di kota Bali itu, terjadilah bom di Surabaya di gereja itu, terjadilah bom di Jakarta dan lain sebagainya. Karena apa? Melihat bahwa agama yang berbeda dengan mereka itu, ini adalah agama yang sangat keliru dan tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh dibiarkan, maksudnya bukan kita, tidak boleh dibiarkan oleh mereka. Sehingga banyaklah kejadian-kejadian bom-bom yang seperti itu. Dan ini mengatasnamakan sesuai dengan perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah dan Rasulullah. Mengatasnamakan agama. Kalau kita lihat apakah benar perintah agama seperti itu, enggak pernah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan gitu. Ya. Bahwa saya ini katanya Rasul diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan cuma untuk umat manusia yang seiman dengan beliau, tapi kepada umat manusia yang tidak seiman pun juga bagaimana Rasulullah itu menerapkan rasa sisi kemanusiaannya, kayak gitu kan. Tidak karena berbeda dengan beliau kemudian langsung beliau itu apa ya, penggal lehernya, kan tidak kan. Karena beliau itu misalnya mengajak kemudian orang itu tidak beriman, mengatakan apa yang engkau bawah itu Muhammad misalnya itu adalah keliru, apa yang engkau sampaikan itu adalah tipu daya saja, itu bukan dari Tuhan, tapi kamu itu rekayasanya, kan ada kan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir yang mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad kan tidak langsung memenggal, tidak langsung mengebom, enggak, tapi tetap menghargai seperti itu ya. Rasulullah itu sangat toleran gitu kan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang melakukan gerakan atau menerapkan paham keagamaan dengan cara kekerasan, dengan cara memaksa orang, apalagi dengan cara ngebom dan lain sebagainya, maka itu sudah keluar dari apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Apakah ada seperti itu? Banyak saat ini. Dan itu apa namanya ya, dan itu banyak sekali di dalam beragama berlebihan. Orang berbeda itu loh, kalau kayak kita ini kan sangat menghargai kepada orang yang berbeda, sangat menghargai kepada orang yang berbeda keyakinan. Apa namanya ini, gereja yang ada di Paiton berdiri tidak ada yang ganggu, karena ajaran kita begini, walaupun dia itu beda keyakinan dengan kita, tapi dia itu tidak mengganggu, iya kan? Tidak mengganggu atau tidak membahayakan terhadap kita, ya kita hargai. Makanya kan ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kalau bagi mereka itu ya sangat keras sekali, jangan sampai lah itu dihargai atau apa gitu kan. Lah ini salah satu bahaya dari mereka. Lah dulu aliran-aliran seperti itu sudah pernah muncul pada sejarah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Masrur itu ya, pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dulu itu kan ada namanya kelompok Khawarij. Kalau sekarang itu
paham yang radikalisme agama tadi itu disebut dengan New Khawarij. Khawarij masa sekarang. Masa kini. Kalau dulu itu Khawarij. Khawarij ini adalah awalnya adalah pengikut setia kepada Sayyidina Ali, kemudian keluar gara-gara tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Gitu. Tidak setuju. Bahkan keluar dari Muawiyah pun juga keluar itu. Khawarij begitu. Dan bahayanya apa? Sayyidina Ali ini wafat dibunuh oleh orang yang memiliki paham Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Karena apa? Karena dianggap Sayyidina Ali itu tidak menerapkan hukum Allah, dan kemudian Sayyidina Ali dia katakan kafir. Faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayatnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, yang diterapkan oleh Sayyidina Ali itu dianggap sesuatu yang keliru, tidak sesuai dengan perintahnya Allah, dan Sayyidina Ali dicap sebagai pemimpin yang salah, yang dolim. Sehingga pada akhirnya apa? Salah satu dari tokoh Khawarij itu sampai berbuat seperti itu gitu. Lah, memaksakan pendapatnya dengan cara apapun itu, ini sudah ada saat ini. Padahal diajarkan oleh Rasulullah kan kita harus tasamu, tawazun, ta'adul, harus saling menghargai, harus toleransi kepada orang, harus harus hidup rukun. Nah ini sekarang ini seperti itu. Jadi inti daripada pertemuan kita ini, yang pertama ini sebagai support, ya saya tidak bermaksud untuk menggurui, enggak, tapi ini sebagai support dan bentuk dari rasa kegembiraan saya bersama teman-teman sekalian. Kemudian mari kita sama-sama menghadang paham-paham yang seperti itu, karena ini akan membahayakan terhadap diri kita, terutama citra Islam. Saya ingat tahun 2000 dulu. Tahun 2000 itu kapan ya? Bom Bali itu ya, yang dilakukan oleh Amrozi dan juga Imam Samudra. Rosi. Ya, pada saat itu saya ingat ya, di Bali itu Mas Irsan itu Bali. Akhirnya apa? Dulu itu sempat Bali itu sangat ketat sekali. Jadi ada orang yang mau datang ke sana, kalau misalnya ada jenggotan kayak saya ini, itu sudah dihadang. Karena apa? Karena itu dianggap radikal sudah. Itu dianggap radikal. Bahkan pakai songkok, pakai sarung, itu sudah diwanti-wanti itu anak Bali itu, Mas Irsan itu. Seperti itu dulu. Sehingga banyak yang sangat ketat seperti itu. Sehingga citranya Islam itu rusak. Bahkan Islam dicap sebagai teroris itu juga rusak. Yang terjadi di yang dulu tokonya yang sempat mencuat adalah Usama bin Laden itu kan entah itu apakah permainan Amerika dan lain sebagainya, tetapi dengan cara sikap segelintir daripada umat Islam yang sangat keras dan tidak ada toleransi kepada orang lain dan memaksakan pendapatnya dengan cara apapun itu, maka Islam citranya akan rusak. Dan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu ya tidak pernah seperti itu. Jadi kalau ada orang ini adalah perintah Nabi, ya tanyakan perintah Nabi yang mana kan gitu. Mungkin ini sebagai sebagai tidak tahu ini apa ya yang saya sampaikan ini. Barangkali mungkin yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian kalau salah ya itu keterbatasan saya. Mungkin ini kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan, kalau tidak ada ya kita tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, paling tidak sudah tergambar ya radikalisme itu apa. Soalnya mohon maaf, ini teman-teman kita ini Pak Po ya, di sini rata-rata ini kayaknya memang tidak pernah ada yang mondok ini. Makanya saya katakan tadi mungkin kata-kata radikalisme itu baru pertama kali teman-teman. Baru pertama kali didengar. Tapi contohnya itu sudah ada. Intinya kalau yang disampaikan Pak Pondirin itu dalam urusan agama kita harus punya guru. Jangan ngambil ke YouTube, jangan ngambil ke Facebook, Instagram dan sebagainya. Man laisa lahu syaikhun fa syaihuhu syaitonun. Kalau urusan agama kalau tidak punya guru maka gurunya setan. Makanya kalau ada ini haram, ini bid'ah, ini tidak boleh.
harus tanyakan dulu. Dan alhamdulillah untuk di Desa Alas Tengah kita masih punya guru Ustadz Masrur ya. Kita masih punya guru siapa namanya Ustadz Samsul, dan kami lihat di sini tidak ada aliran-aliran paham-paham serta praktek-praktek yang sifatnya radikal, apalagi bid'ah haram dan lain sebagainya. Tapi kita perlu namanya sebagai generasi muda, di samping kita juga sudah melaksanakan kegiatan itu, kita membentengi diri kita sendiri. Setelah kita paham, kita menyampaikan kepada teman-teman, ini sebelum terjadi, ya kan? Alhamdulillah kita sudah kedatangan dari tim Laspendam, Ya, Laspendam MBC NU. Ya, kami juga sampaikan, alhamdulillah Pak Punirin, di sini namanya Organisasi Pemuda Desa Alas Tengah. Kita juga sudah punya anaknya NU. Kita sudah punya Ansor, sudah ada Ansor Desa Alas Tengah. Kita sudah punya Fatayat Desa Alas Tengah. Kita sudah punya Ibnu Desa Alas Tengah. Kita sudah punya IPPNU. Sayangnya kita tidak punya NU-nya di sini. Jadi ranting NU-nya mati. Satu hari yang lalu saya bersama Pak Misbah ya, Pak Misbah, kakaknya Ustadz Masrur ini, sama Pak Mustafa, dalam rangka dekat, dalam waktu dekat, insya Allah bulan 6 sampai bulan 7 Desa Alas Tengah kita akan bentuk ranting NU. Jadi yang tua-tua nggak ada di sini. Mungkin teman-teman yang desa lain ada ya. Beda NU, Bu. Oh, tak ada gitu. Ya tapi prakteknya ada kan. NU itu tahlilan, selawatan, menakiban dan sebagainya. Kalau di lain NU kan kadang-kadang haram, bid'ah dan sebagainya. Makanya alhamdulillah di Desa Alas Tengah kita sudah punya wadah itu. Wadah itu apa tujuannya? Biar kita tidak memiliki paham-paham yang tidak baik. Itu saja mungkin sekilas. Kalau ada pertanyaan? Ada, monggo. Ini ketua apa namanya? Ansor. Ketua YouTube. Ketua Ansornya ini. Ketua Ansor Desa Alas Tengah. Juga tim ya, tim Media. Ya, monggo. Ustaz mau tanya, bagaimana cara mereka orang-orang radikal mengajak kita atau kaum Islam yang belum, apakah mereka hanya mengajak kaum Islam yang awam saja atau gimana Ustaz? Apa hanya semuanya diajak, dan bagaimana cara mereka ngajak sehingga yang mereka apa, gimana ya menjelaskan? gimana sampaikan, ibaratkan mengungkapkan perasaan kepada wanita itu. Cakep berat aja. Yang mendengar kan tertarik. Oh gitu. Bagaimana cara mereka gitu, dan itu kan untuk antisipasi kita sendiri. Paling tidak kita tahu ya caranya mereka itu seperti apa, kode-kodenya, tanda-tandanya, sehingga kalau kita mendengar, oh enggak deh, radikal deh. Nah gitu. Dan apa emang kaum radikal itu Islam atau Oh gitu. dan apakah itu juga hanya di Islam saja yang ada radikal? Oh gitu. Ya, terima kasih. Bisa dipahami mungkin Pak Munirin ya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini kayak pertanyaan mahasiswa semester 7 ya. Ini sarjana matematika. Oh, luar biasa ya. Ya. Di Iya. Unisma barusan- Unisma Malang. Barusan katanya tidak ada yang kuliah. Kalau yang mondok ada. Oh, tidak kalau ada yang yang kuliah ada. mondok. Iya, oh. Kalau yang mondok ada. Pondoknya di sini namanya Pondok Al-Madani. Iya, alhamdulillah ya, pertanyaannya ini sangat luar biasa saya pikir ya. Jadi sepengetahuan saya, bukan cuma di Islam saja yang ada radikal. Di Kristen itu juga ada yang radikal. Hindu juga ada yang radikal, Buddha juga ada yang radikal, Islam pun juga ada yang radikal. Jadi pertarungan, kalau misalnya kita membaca sejarah ya, pertarungan kaum radikal itu dengan kaum agama, kaum yang di Kristen itu sangat banyak sekali itu informasi-informasi yang bisa kita dapat di situ. Jadi bukan cuma di agama Islam, di agama-agama yang lain itu juga ada kelompok-kelompok radikal, itu ada juga kayak gitu. Nah, karena kebetulan kita ini agama Islam, jadi kita mewanti-wanti bagaimana supaya kelompok oknum radikal itu ya tidak mengganggu terhadap paham-paham yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Masrur gitu kan, pasti beliau itu sudah ada sanatnya ya, gurunya itu sudah ada. Lah yang dimiliki oleh kita ini kan gini, sanat keilmuan itu kita ada. Ustadz Masrur ini menyampaikan sesuatu kepada kita, kepada kalian, pasti mendapatkan dari gurunya.
gurunya pasti mendapatkan dari guru hingga kepada Rasulullah. Jadi paham itu nyambung terus kan gitu. Kalau dari mereka itu terkadang ada paham-paham yang terputus. Apakah benar-benar dari Rasulullah? Ternyata tidak. Tadi itu yang saya katakan itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Karena Rasulullah itu datang sebagai membawa rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam. Ternyata dia mengatasnamakan datang dari Rasulullah juga, memperjuangkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah juga. Ternyata caranya ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Kemudian sanadnya ini kemana kan gitu? Ada sanad yang tidak bersambung. Makanya gampangnya itu begini. Apa yang disampaikan, apa yang dipraktekkan oleh Ustadz Masrur, ikuti aja gitu aja. Daripada misalnya kita mengikuti ustadz yang baru datang, kemudian tidak jelas sanad keilmuannya, kemudian dia mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita di sini. Sudah, tidak usah ikuti. Nah, kayak gitu kan. Karena kita ini pada kenyataannya setiap manusia itu ingin kepada sesuatu yang baru. Mentang-mentang misalnya ada ustadz baru, gaul, kemudian kuliahnya mungkin kuliah di perguruan tinggi yang begini, kemudian dia cara berceramahnya itu mungkin tidak sama seperti ceramah-ceramah kiai, lebih modern, lebih apa, kemudian menawarkan sesuatu yang baru, kemudian kita terjebak. Sudah, tidak usah begitu. Gitu. Kali menyampaikan begini kepada teman-teman, apa yang dipraktekkan oleh Ki Zuhri, ikuti sudah. Karena kita nggak tahu baca kitab teks aslinya itu kan kita nggak tahu. Kita ini kan beban yang sangat bukan beban, persoalan yang sangat besar dialami oleh kita ini kan ilmu. Kita ini jangan dikatakan kita punya ilmu ya, kita ini ilmunya tidak seberapa. Makanya Gus Amma itu menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh kita ini sekarang adalah ilmu. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara membaca. Baca itu kalau bisa jangan baca terjemahan tapi teks Arabnya kayak gitu kan. Sementara teks Arab kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya apa yang disampaikan oleh kiai kita, dipraktikkan oleh kiai kita, itu aja ikuti. Oleh ustadz kita itu aja ikuti. Karena kita tidak mungkin sama seperti mereka. Dan ini kenapa sanad keilmuannya dari beliau itu sudah bersambung. Jadi ada yang seperti itu. Bahkan saya punya buku ya, pertarungan antara kaum radikal ini di Kristen itu ada. Kemudian yang selanjutnya macam-macam gitu ya. Caranya itu mohon maaf. Golongan artis itu kan sekarang banyak yang sudah terikut. Apakah artis-artis itu orang yang secara kualitas keilmuan rendah? Kan enggak juga, banyak juga yang pintar. Bahkan alumni pesantren pun kalau misalnya ini tidak abek-abek nembir anunya keyakinannya, kemudian pikirannya ini abek-abek liar juga, ya banyak juga yang terikut kepada paham-paham yang seperti itu. Cuma caranya bagaimana? Pasti berbeda-beda. Kalau caranya menghadapi orang pintar itu diajak sudah. Diskusinya itu ya rasional terus begini. Pokoknya sesuatu yang masuk akal terus digitukan gitu kan. Dan banyak yang terjebak dengan hal itu. Jadi orang yang berpendidikan, bagaimana caranya dimasuki oleh kaum yang seperti itu ya, diajak diskusi terus kayak gitu kan. Diajak diskusi terus. Kemudian karena dia itu mungkin pengetahuan agamanya ini tidak seberapa, walaupun dia sudah sarjana katakanlah seperti itu, mudah terjebak, mudah terikut. Kemudian yang kelompok-kelompok yang lain, ya misalnya seperti ini. Tadi yang saya sampaikan, ada orang miskin, kemudian dia dikatakan ibu ini, bapak ini miskin seperti ini tidak lepas dari pengelolaan negara. Pengelolaan negara, pemerintah itu seperti ini pengelolaannya. Kalau masih tetap mengikuti penerapan atau ideologi Pancasila seperti ini, masih tetap ibu ini seperti ini, maka salah satu caranya itu harus dirubah, Bu. Karena ini ditawarkan oleh seperti itu, ilmu tidak ada, kemudian dibenturkan dengan persoalan yang dihadapi langsung, maka dia terikut. Dan ini banyak yang seperti itu, yang ikut gara-gara faktor ekonomi. Faktor politik juga begitu. Makanya banyak ya, kalau tidak keliru itu ya, radikalisme itu muncul gara-gara faktor politik, faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan juga.
dan faktor sosial, faktor psikologis dan lain sebagainya. Jadi banyak cara yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga pokoknya pikirannya itu dicuci, makanya kan dicuci otaknya itu dicuci. Otaknya dicuci. Dulu kampus-kampus yang umum itu biasanya banyak seperti itu. Dulu, sekarang insya Allah mungkin sudah tidak ada. Jadi dicuci otaknya. Kalau otaknya sudah dicuci, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman yang masuk akal dengan dalil, dengan ayat yang tadi cocok logi itu. Makanya ini pentingnya kita belajar ya. Pentingnya kita belajar. Yang bisa menangkal itu semua tidak ada lain kecuali ilmu. Ilmu itu cara bagaimana kita belajar. Belajar ke siapa? Belajar kepada orang yang tepat. Ya, belajar kepada orang yang tepat. Belajar kepada ya ustadz, belajar kepada kiai, mengikuti kepada kiai-kiai yang memang adem ayem seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh mereka itu supaya kita ini terikut dengan gerakan yang ia lakukan. Apakah ini bahaya? Bahaya sekali. Karena ini dampaknya begini, dampaknya kepada negara ini. Orang kalau sudah tidak percaya kepada ideologi negara Pancasila, tidak percaya kepada pemerintahan, tidak percaya kepada apa, bahkan mohon maaf ya, saya punya buku di situ menceritakan bahkan sampai mengkafirkan kepada seluruh orang yang ada di Indonesia ini yang tidak sealiran paham dengan dia, dengan mereka. Haram itu. Kafir, takfiri istilahnya itu ya. Maka kalau sudah dikatakan kafir, darahnya itu halal. Darahnya halal. Bagaimana? Apakah diminum? Bukan. Darahnya halal di sini ini ya harus dibunuh. Tidak jadi masalah, tidak dosa. Lah ini kalau terjadi pembunuhan seperti itu, mohon maaf saudara-saudara sekalian, Timur Tengah ini mulai banyak yang hancur sudah. Gara-gara apa? Permusuhan antara sama Islamnya itu ya garis keras, yang radikal seperti ini dengan kaum yang tidak radikal. Kemudian yang radikal ini biasanya kadang-kadang itu ya diprovokasi oleh negara-negara yang memang tidak suka ke Islam. Bahkan mungkin orang Yahudi itu ikut memprovokasi. Karena apa? Al-Quran kan sudah jelas. Walan tardo angkal Yahud, kan itu. Kan gitu kan? Orang Yahudi ini tidak mungkin rela kepada umat Islam sebelum umat Islam itu mengikuti kepada agamanya. Lah sudah tahu misalnya ada kaum radikal yang ini tidak suka kepada walaupun sesama Islamnya, masuklah orang-orang yang tidak suka kepada Islam ini memprovokasi. Akhirnya terjadilah perang saudara. Di Timur Tengah itu banyak perang saudara. Lah di Indonesia masa mau seperti itu? Untung ada organisasi-organisasi yang kita anut seperti NU, Muhammadiyah gitu kan. Terutama NU yang gencar-gencar menghadang seperti itu dah. Muhammadiyah juga sama sekarang seperti NU. Yang lain ini agak bagaimana gitu ya. Sehingga untung kita masih banyak pesantren, masih banyak kiai, masih banyak ulama yang menjadi benteng. Andaikan pesantren sudah tidak ada, kiai-kiai sudah tidak ada, insya Allah kita ini ya bukan tidak bisa ikut kepada paham-paham yang mereka inginkan gitu. Kalau itu sudah terjadi, Indonesia bisa jadi sama seperti Timur Tengah, sama seperti Afghanistan, sama seperti apa itu Taliban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kiai yang mengajarkan tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang bagaimana Nabi Muhammad di dalam melaksanakan dakwah dan mengajak kepada orang, kemudian toleransi kepada orang yang berbeda keyakinan, ini terus-menerus diajarkan kepada kita. Amin. Sehingga dengan cara seperti itu, ya Indonesia ini bisa selamat dan Islam citranya akan tetap terbangun dengan baik gitu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah cukup malam ya. Tapi alhamdulillah paling tidak kita sudah mengenal secara umum tentang radikalisme dan semoga kita terbebas dari paham-paham radikalisme ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini, diskusi ini menjadi pertemuan yang barokah serta kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami atas nama Pemuda Desa Alas Tengah.
Salam pemuda. Salam pemuda. Pemuda adalah setengah. Nah, itu motonya kita ya. Bersama tebar manfaat dan maslahat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kita setengah.